Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Cyberlaw. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang lisensi software. Salah satu topik yang sangat penting bagi teman-teman dari teknik informatika. Karena hampir semua developer menggunakan software, framework, dan library yang memiliki lisensi tertentu. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang lisensi software, kedua risiko hukum dalam dunia developer, dan yang ketiga open source versus proprietary. Kita langsung ke poin pertama, lisensi software. Lisensi software adalah izin yang diberikan oleh pemilik software kepada pengguna untuk menggunakan software tersebut. Lisensi ini mengatur berbagai hal seperti bagaimana software dapat digunakan, apa saja hak dan kewajiban penggunanya, kemudian batasan dalam mendistribusikan software tersebut, dan modifikasi serta penggunaan ulang. Boleh apa tidak disebutkan dalam lisensi tersebut. Kemudian, dengan adanya lisensi, pengguna software dapat diatur secara jelas dan tidak melanggar hak pembuat software. Dalam perspektif cyber law, penggunaan software tanpa lisensi artinya sama dengan pelanggaran hukum. Kita lanjut ke software open source, yaitu software yang source code-nya tersedia secara terbuka. Artinya, developer atau pengembang dapat mempelajari kode programnya, kemudian bisa memodifikasi sesuai kebutuhan, dan bisa juga mendistribusikannya kembali sesuai dengan aturan lisensi yang berlaku. Contoh software open source yaitu Linux, Mozilla Firefox, dan LibreOffice. Banyak developer menggunakan software open source karena lebih fleksibel dan bisa dikembangkan bersama oleh komunitas. Ada beberapa jenis lisensi open source, diantaranya MIT License, kemudian GPL, General Public License, dan Apache License. Jadi setiap lisensi ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Tidak semua lisensi itu sama. Berbeda dengan open source, software proprietary merupakan software yang source code-nya tidak dibuka kepada publik atau tertutup. Pengguna hanya diberikan izin untuk menggunakan software tersebut sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. Jadi tidak boleh dimodifikasi secara bebas dan pastinya penggunaannya dibatasi oleh lisensi. Contoh software proprietary antara lain Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan Microsoft Office. Biasanya software jenis ini dikembangkan oleh perusahaan dan memiliki lisensi yang komersial. Kemudian punya perlindungan hukum yang ketat. Poin kedua, risiko hukum dalam dunia developer. Dalam praktiknya, banyak developer atau pengembang melakukan pelanggaran tanpa sadar. Misalnya, mengambil kode dari GitHub tanpa membaca lisensi atau menggunakan software yang bajakan. Hal ini bisa menjadi masalah serius, terutama jika digunakan dalam proyek profesional atau proyek startup. Risikonya adalah pelanggaran hak cipta, mendapatkan tuntutan hukum, dan masalah dalam proyek. Poin ketiga, open source
versus proprietary. Pemilihan antara open source dan proprietary harus dilakukan dengan bijak. Open source memberikan fleksibilitas, tetapi tetap harus mengikuti aturan lisensi. Sedangkan proprietary memberikan stabilitas, tetapi memiliki keterbatasan penggunaan. Jadi, sekali lagi, sebagai developer atau pengembang, kita harus bisa memilih dengan bijak antara open source atau proprietary. Untuk tugas pada pertemuan ini, saya minta untuk menganalisis satu software atau library yang sering digunakan, misalnya dari GitHub atau aplikasi populer lainnya. Kemudian analisis apa jenis lisensi softwarenya, apakah termasuk open source atau proprietary, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang terakhir, apa risiko jika melanggar lisensi. Kemudian berikan contoh penggunaannya dalam proyek. Dan kumpulkan di Google Classroom tugas pertemuan ini. Sebagai penutup, lisensi software merupakan bagian penting dalam cyber law yang sangat dekat dengan kehidupan developer atau pengembang. Memahami lisensi bukan hanya untuk menghindari masalah hukum, tetapi juga untuk menjadi developer yang profesional. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.